Tes 1 2 3 tes 1 2 3. Oke, hello guys, balik lagi di channel gua hari ini. Hari ini gua bakal ngelanjutin lagi ya nonton anime yang berjudul Soshimin Series episode keempat kayak gitu. Jadi setelah episode kemarin itu libur ya, episode ini sih lebih tepatnya itu libur seminggu kemarin gara-gara ada Olimpiade. Jadi akhirnya tayang lagi nih episode keempatnya. Dan kemarin terakhir itu si Osanai itu pengen balas dendam ya ke si Sakagami, yang dimana karena kan yang dia ngambil sepedanya terus akhirnya malah dia yang kerepotan gitu ya, dipanggil guru lah, ya ngelihat kaki kejahatan lah dan lain-lainnya gitu. Itu yang akhirnya mengelit kepada si Osane pengen balas dendam. Dan tadi si siapa namanya si MC kan dia nggak mau terlibat tuh. Kemarin kita juga tahu alasannya kenapa dia pengen jadi orang biasa, karena kayaknya dulu mereka berdua tuh pernah terlibat sama suatu kasus yang akhirnya ngebuat mereka itu terlalu ikut campur sampai akhirnya mungkin kayak ada something yang terjadi dan akhirnya mereka sadar bahwa ya mendingan gak usah sampai ikut campur terlalu jauh. Tapi akhirnya kemarin si siapa namanya Kobato ya itu akhirnya mau untuk ngebantuin itu si Osanai tadi dengan Kengo. Jadi kita bakal lihat kayak gimana gitu ya. Langsung aja untuk episode keempat dari Soshimin Series. Oke, langsung 4 kita mulai saja. 1 2 3. Pikiran seseorang serigala penyendiri. 待て、送迎バスに乗ったからといって目的地は自動車学校とは限らない。単に便利な交通機関として乗っただけかもしれん。でも、キラキタ自動車学校だって入校してない人まで乗せたりはしないだろ。どうやって区別する？ Nah itu dia makanya tasnya ya kan dia bawa folder. Gila lu apa namanya ini sekali ya, cekatan sekali gitu. Iya karena kan dia perlu motor kan, kayaknya anggota itunya kan motor, kayaknya perlu motor ya untuk kepentingan apa grupnya itu, gengnya dia. Oke. 坂上は何のために免許を取ろうとしてるのか。その1、車を運転する許可を得るため。Ya. その2、身分証明書を identifikasi. 付け加えるその3、その4。ある。 alasan personal paling. その2つなら当然前者だろう。 Iya, yang pertama jelas. それは大抵当然ではない。 Oh, oke. 坂上は普通に免許を取ろうとしてるだけって。 Berarti alasannya kan yang diiniin untuk dapetin SIM buat apa gitu. Ya feeling gue alasan besok waktu itu kan pernah diomongin kan dia sama gengnya itu yang dimana lu harus naik sendiri, dia bilang kayak gitu. Jadi feeling gue adalah ya itu untuk bisa fit di gengnya dia. まず一つ目、距離の話。なぜ坂上はキラキタ自動車学校を選んだのか。キラキタ自動車学校は町外れだ。確か坂上は幼いさんの自転車を盗んだ日、 Oh, di utara. 取りに帰るというような話をしてた。 Ngambil kembali sepedanya sendiri. となれば、通学は徒歩。 Oke. 水上高校近く。 Gila. 高校はこの町の大雑把に行って南西にあるから。 Di barat daya kota. Gak mungkin pakai motor, iya. Ah, repot kan? Ya kan deket. Kira barat. 水上高校から少し北に上がったところだ。そう。つまり、坂上の家からはさほど遠くない。 Oke. Kalau yang atas itu jauh lah bahasanya, jadi di barat dayanya gitu bla bla. Tadi deket nih. つまらないケークだね。けど、もし弱いって思うなら採点してくれないか。疑わしさと疑わしくなさを気にしてさ。あと 6.5 対 3.5 で疑わしくない。 63 6, oke. じゃあ2つ目。年齢だ。坂上はグループのメンバーの一人を
Senpai. Ya berarti dia masih yang paling muda lah ya. その先輩は別のメンバーを3人で呼んでた。どういうことだ？ Apa imbuhan? 先輩の先輩がいるということは、坂上は後輩の後輩。 Kohai-nya Kohai. Berarti yang paling muda ya. よほどの事情がなければ、彼は1年生ということに。 Bisa jadi. そうか。高校1年生。 Berarti belum nun. Iya, 15 belum. 歳か16歳。 Mereka 最も若くから取れる免許は、原付限定または自動二輪で、16歳 moped から 16. Ah, berarti 16 tahun dia. 6月だ。おおよそ6人に5人。まだ15歳。15歳は免許を取得できない。つま Hmm. り、1対5で疑わしいんだ。わかるよね。 1 banding 5 anjing gila deh. 3つ目 Deduksinya masa untuk ngumpulin 彼が仮に16 alasan doang anjing. さて、他人の自転車を平気で盗むような神経の坂上くんは、自動車学校に遅刻しそうになった。送迎バスはすでに出てしまい、それに追いつくには自転車で先回り Menggunakan sepeda sampai 果たし yes. て、彼は全力疾走す Ya る。 ada motivasi tuh ya. ならするかもしれん。問題は坂上がそうするかどうかだ。なぜその日はサボらなかった？ Hmm. 急いで取りたい事情があったのかもしれん。その事情って？こう考えるとスムーズだ。彼は格上の大 Ada seorang yang iyo ya bisa jadi benar senpai-senpainya itu 誰 mungkin. かだと。そんなことをして何になる？ Nah, itu い dia. や、まあ、とにかく Soalnya kan dia terburu-buru bener pasti ada yang nyuruh dia 自転車 untuk 泥棒の bikin その真面目 SIM. さが疑わしいか。 Maka dia tuh buru-buru kan. そうだな。7対3で疑わしくない。じゃあ、健吾がどれぐらい坂上を疑わしいと思ってるか、ちょっと計算してみようか。一つ目、健吾は坂上を 65% で信頼した。二つ目は1対5だから、約 17%だ。 17%. Oke, ini matematika lah ya. 10% だね。健吾、坂上がごく当たり前に運転免許を取ろうとしてることを、健吾自身がどれくらいの角度で信じてると。 Ya dia menginginkan SIM-nya. 0.077 約 8% だ。健吾の考えで 8%. も 92% で坂上が怪しいって納得してもらえるね。 Gila, jadi bahasa itu kayak di matematika kan gitu ya. 全く昔からそうだ。 Dari segi 本当 ininya. に嫌なやつだよ、お前は。今は褒め言葉だと思っておくよ。とにかく Jadi itu bahasanya rasio untuk kayak curiga terkait dengan motifnya itu loh. Ya nggak sih? じゃあ、運転免許証をいかがわしいことに使うとしたら、どんな方法があるか。 Jadi sayanya kayak untuk ke something yang buruk sama something yang baik gitu. Ini pasti mencurigai ada something yang 行 buruk き着くと gitu. ころまで行け。ただ、どうかな。坂上はそんな大物の下っ端とは思えないんだ。 Iya, geng-gengannya pun juga ya geng-gengan kelas aja gitu. で、その坂上が身分証明書を手にしてできることは何だろう。 Mungkin sih biar bisa fit ke grupnya 受注 sih. 額せこい小遣い稼ぎだと。だろうな。 Uang saku. 納得し Oke. その手のやつの目的が金以外だったら、俺は帰って驚くだろう。だがな、ジョーゴロ。 Tapi kalau lu punya motor di Jepang, maksud gua kenapa ada hubungan sama motor? Apa sama duit? 免許証を悪用するとして、16歳の免許証なんだろう。それで何ができる？ Ah, 免許証で動かせる金は確かにたかが知れてる。 SIM yang emang umur 16 itu mungkin kayak ada ininya ya, ada batasannya. 話にならない。ということはだ。きっちり小遣い稼ぎをしようと思ったら、18歳以上の他人の名義で免許証を作ればいい。 Nama orang yang lebih dari oh, udah mau masukin identitas. それは有印公 Iya. そのものだ。 Diaman, segel, identifikasi. を取るには印鑑、健康保険証、その他もう一種類。 Jadi dia tuh pengen dapat duit mungkin untuk kepentingan ini kali. Mungkin antar barang itu kan perlu motor. 18歳 Itu bisa dapat duit tuh. Tapi duitnya itu buat apa juga kan? Ya masih motif pribadi lah ya.
Ini bahasanya itu ya meskipun ini deduksi, ini lu ngegibahin orang aja. 砂糖かなんかなら町の文具屋でも買えるだろう。 Jadi bisa dipalsukan 坂上 bener. たちのグループがターゲットに選んだのはかなりレアな名字の人だったんじゃないか。 Nama akhir yang langka. この町に Iyokibe. イオキベさんっていう学生がいる。イオキベそのイオキベさんは選挙の投票に出かけてて、 Pengubah suara saat pencuri memasuki rumahnya. ってことは Iyokibe. 彼は選挙権があるわけだから18歳以上でこの町に住民票があって、その近くでは坂上が盗んだ幼いさんの自転車が目撃されているんだ。 Ditemukan di dekat rumahnya. Oh, Iyokibe ini 割 ya. り切れないレベルの話だと思うけど。なるほど。だが根拠がない。そうだね。 Ya, semua ini kan cuma deduksi aja kan. Jadi Iyokibe ini yang bakal jadi identitasnya dari itu untuk bisa dapat SIM di atas 18 tahun. まとめて一言で言おう。幼いさんは詐欺を目論むグループと対決してる。 Ah, malah bahaya sih. Iya. Lagi langsung ngelabrak kelompoknya. 自転車を盗んでそれを壊し、こともあろうに春季限定いちごタルトを台無しにした。 Ichigo Tart ya yang pas di depan supermarket itu loh. 坂上が自動車学校に通っていると分かった。幼いさんはこう言ったんだ。せっかく尻尾を掴んだんだ。幼いさんは坂上の動向に敏感で、 Oh, berarti dia あらばその喉笛を食いちぎろうと狙ってた。 oke, kayak ngejar ekor anjing lah ya. お前の言う幼いっていうのはあの幼いだろう。引っ込み思案が Ya, pemalu tapi kalau udah berburu, その幼い。 ngeri ya. それが喉笛を食いちぎるだと。いや、ケンゴ。僕は小賢しかった。それが嫌で、小市民をした。 Aku salah, oke. 秘密にしてほしいんだけど。幼いさんも同じなんだよ。 Nah kan, iya. 幼いさんが捨てたがったのは小賢しさじゃないけど、 Bukanlah kecerdasan tapi 僕が狐だったと例えるなら、あれは昔。 oh keinginan untuk casing apa namanya untuk menangkap gitu loh. 今でこそ幼いさんが嬉しそうな顔をするのはせいぜい甘いものを前にした時ぐらいだよ。でも前は違った。幼いさんは自分に危害を Menghajar orang yang melukai, uset. 一番楽しそうだったんだ。 Gila, ngeri Osanai. 金人像この目で見るまでは Kayak juga Osanai. Jadi dia tuh ngejar orang yang ngelukain dia bakal langsung hajar, Cok. Gila, ngeri juga. 相手はまず間違いなく男だ。善良ならざる男の集団が幼いさんを取る。 Iya, pastinya bakal ngeri sih. Harus diselamatin nih Osana ini. Sendirian soalnya dia. Soalnya ini sekelompok itu. 今すぐできる簡単な確認がある。あ、ちょっといいか。今、水上校に通ってる1年の坂上って男の誕生日を知りたい。 Tiket pertama seperti Sakagami. Oke. ああ、そうだ。方法は任せる。 Ini siapa nih? Kengo. 違う。 Temennya Kengo? ああ、そうだ。おばと絡みで。なんだって。で、引き受けたのか。 Oke, apa nih? あ、いや、別にまずくはない。結果はわかるか。 Oh, menerimanya apa? あ、それだけでいい。じゃあ、手間かけたな。先回りされてるよ。坂上にてかあいつは Oke. 姉貴だよ。 Aneki. 同じことを幼いに頼まれたんだと。 Oh, tak kayak umurnya ini dan lain-lainnya. そんなに仲がいい知らなかった。いや、姉貴の基準じゃ言葉を交わせば友達だ。家に来たお前らは親友扱いだろうさ。 Ya gila, emang keluarga friendly ya. 出てるぞ。坂上姓の男は一人。何日かは忘れたそうだが、12月生まれだ。 Terlahir di Desember. まず間違いなく坂上は15歳だ。 Ah, oke. Umur 15 tadi bener kan untuk masuk identitas itu. 幼いさんからだ。 Udah nggak bakal bisa dapat SIM どうした？ kalau nggak masuk identitas. わからない。 Pesan dihapus. Dia ngirim tapi 写 dihapus. 真を送ろうとしたけど誰かから止められたのかも。
Oh, di telepon. Ya, cari sih. ケンゴ、今何時？ 4時20分だ。来るぞ。 Busnya, nah itu dia. Oh, udah pakai inian putih ya buat tanda supaya yang bus kemudi ya, itu dia sekolah mengemudi. お前 Iya, dia kan pakai apa buku yang mengemudi itu biar biar bisa masuk. Oke. Oh, ini Osanai. お、 Sini sini sini. Makanya dia nggak nerima telepon ya. こんなに急いで来てよかったのに。幼い。これが Iya. どうして堂島くんまでいるの？どうしてって、僕一人じゃ物騒なことになったら困るから。坂上をつけたんだろ Iya, benar. う。助けを呼ばなかった？そんなことしてない。だって誰かに無理やり取り消されたんじゃないかって。あ、間違えて違う写 Salah kirim foto. 真見直したんだけど Ternyata kagak ada. 売られてなかった。 Ah, 悪いみたい。 oke. 坂上が伊木部さんの名前で受講してるって証拠写 Dengan 真 nama Yokibi. Oh, dia kan ngungkapin itu kan. Oh, kecurangan nih di sini よ gitu. かった。だって何度かけても通じないから。一応電源を切っておいたの。盗み取りを疑われた時に備えてね。 Gila, backup plan. Gengo。 Gengo. ケンゴ、幼いさんはもうミッションを遂行しちゃったってさ。いや、まあそれは何よりだが。お前幼いか。はじめまして。ユキの双子の妹のマキです。 Iya. Dia kira ini ya. Iya, senyum ya. Jadi itu kayak semacam apa? Itu nggak sih itu Osana ya gitu. Misalkan dia tak waktu ditangkap penjualan tiket, oke. ちょっと。やっちゃったね。 Ah, 利用されたんだね。もともと高校に入ったら二輪免許を取るつもりだ。それをグループに話したら他人名義で自動車学校に通わされて前科がついてしまった。 sekarang dia mungkin catatan 下っ端も kriminal. 大変ね。 Oke, itu alasannya tuh ya istilahnya ya. Oke. 免許を持ってない。たまたまグループに知られたばっかりに。でも僕たちが直接 Yokibe ini pernah muncul nggak ya? 僕たちはただ市内のネットカフ Tapi mungkin tahu tadi transisi ke Yokibe itu gimana tadi ya? という名前の人間が何か悪事を働くかもしれない。念のため証拠写真も添え。 Kota bukti sebagai jaminan. 実際にライブチケットを高額で転売したのは彼らだ。そうだけど。もちろん気分晴れ晴れとはいかない。 Oh, konser tiket. Oh, berarti kasusnya beda ya? やらないってたのに。小市民になるって決めたのに。ごめんね、くん。約束通り止めてくれようとしたのにね。約束は僕だって破った。もう探偵役はやらないって決めたのに。 Jadi satunya tante, yang satunya itu kalau balas dendam itu langsung gas 美 gitu. 味しいココア。割れた花瓶の件。 Pas, 3回はやってるよ。棒が深いね。お互いに。 Itu gak masalah juga sih sebenarnya, kayak apa salahnya gitu.
たがるのが小鳩くん。それはもうどうしようもないって諦めない？ 諦めちゃうの？だって結局ボロが出ちゃうんだもの。弱気になるのはわかるけど、幼いさん、僕たちは自分の短所を直そうって言うんだ。多少は無理もあるさ。頑張ろう。諦めずにじっくりやっていこうよ。Iya, baru aja di bos disemangatin. Selingkuh tuh kayaknya ya. Oh, nah, langsung mau digas itu dia. Oh, Selir Hotel. Ya, dia ingin ke hotel itu. Jadi itu kayak pria yang udah punya istri, tapi dia malah dekat sama Selir Hotel tuh kayaknya apa pekerja hotel. Oke. Oke. Jadi saya kasusnya apa namanya? Kasusnya Sakagami nggak bakal dibawa lebih jauh ya. Coba gue penasaran gitu kayak kasus apa yang ngebuat mereka itu akhirnya mutusin buat apa namanya nurunin sifat mereka gitu. Sifat mereka yang dimana penasaran akan suatu hal gitu. Sebenarnya apa gitu yang ngebuat apa mereka jadi berhenti seperti itu. Meskipun kasusnya beda ya. Kalau Osanai kan dia lebih ke arah kalau ada yang ngelukain dia bakal hajar habis-habisan. Jadi kayak api dibalas api gitu. Nah kalau si si Kobato dia lebih ke arah dia diduksi. Dia pengen ikut campur nih ke berbagai masalah yang dia bisa pikirin. Dia kayak gitu sih. Ya tadi untuk episode keempat dari Soshimin series. Ya tadi untuk episode keempat ya dari Soshimin series. Jadi ya episode yang bagus ya. Jadi di sini kita menyelesaikan terkait dengan kasusnya si Sakagami ya, yaitu adalah orang yang mencuri sepedanya si Osanai, yang dimana ini mengelit kepada Osanai yang akhirnya jadi kerepotan gara-gara dia harus berurusan sama polisi lah. Terus akhirnya dia pun juga sepedanya hilang gitu kan, belum ditemuin. Dan apa namanya pas sepedanya ditemuin pun juga sudah hancur gitu loh. Jadi Osanai benar-benar kerepotan banget dan itu akhirnya memicu kemarahannya Osanai yang dimana itu dia pengen balas dendam ke Osanai. Nah kita kira tahu ya konteks utama daripada karakter Osanai, pendalaman lebih jauh ya daripada Osanai sama si MC. Kalau si MC kan kemarin udah dikasih tahu tuh bahwa dia itu sebenarnya pengen jadi orang biasa atau Shoshimin itu karena dia itu dulu itu pernah sifatnya dia tuh ya sebelumnya itu dia tuh terlalu ikut campur dan apa ya terlibat dalam sebuah kasus gitu. Kasus-kasusnya mungkin gak terlalu besar gitu ya, tapi kasus-kasus yang mungkin kayak ya dan kayak kasus perselingkuhan dia ikutin, dia deduksi ini dan lain. Jadi kayak bahasanya itu kayak ikut nimbrung dengan deduksinya dia, padahal dia itu nggak diundang gitu loh. Istilahnya bahasa itu kayak gitu sih kayaknya gitu, terlalu ikut campur. Nah dari situ kayaknya mungkin ada satu kasus gitu ya yang mungkin berdampak kepada si Kobato sama si MC. Tadi kok ngomong MC ya, MC kan ya, si Kobato yang dimana kasus tersebut akhirnya ngebuat Kobato jadi gua terlalu ikut campur nih, akhirnya merubah sifatnya dia untuk menjadi orang biasa dan dia tidak ingin melakukan deduksi sesering itu gitu. Bukan sesering sih, bisa dibilang nggak malah lagi ngelakuin deduksi lah bahasanya. Nah gue penasaran itu sama kasus itu gitu loh, apa sebenarnya kasus yang ngebuat dia tuh sampai menurunkan sifatnya dia, yang dimana sifatnya itu sampai ya dia nggak mau lagi ngelakuin deduksi gitu loh dan berusaha untuk jadi orang biasa gitu. Nah standar orang biasa itu sebenarnya apa kan juga pasti ada penyebabnya tuh kan. Nah itu yang gue nggak tahu tuh tadi apa bakal jelasin atau tidak.
Nah itu terkait dengan si Kobato. Nah yang berikutnya adalah si Osanai. Dimana Osanai itu mirip lah sama seperti si MC, dimana dia itu pengen menjadi orang biasa juga, dan alasannya adalah si Osanai itu ketika dia disakitin dia bakal hajar habis-habisan si orang yang nyakitin dia. Jadi bahasanya itu kalau ada dia tuh api ngelawan api lah. Jadi ada api yang dilempar ke dia bakal lawan juga pakai api gitu. Dan itu selalu terjadi di mana kalau ada orang yang nyakitin dia bakal dihajar habis-habisan. Nah, kalau sekarang posisinya kenapa dia tuh pengen jadi orang biasa? Karena dia berusaha untuk lebih sabar. Jadi lebih kayak kalau misalkan ada apa yang terjadi sama dia ya dia berusaha untuk lebih sabar lah. Tapi waktu itu kan ketika dia udah sabar si Sakagami malah makin berulah gitu loh. Jadi akhirnya mungkin kesabarannya udah habis. Jadi kayak kenapa dia tuh milih untuk balas dendam gitu. Jadi istilahnya kayak lebih ke arah sana lah. Pendekatan kenapa mereka berdua tuh pengen jadi orang biasa itu. Jadi kayak mereka tuh berusaha untuk mengubah sifat mereka lah. Yang dimana yang si Kobato tuh terlalu ikut campur. Kalau si Osan tuh bisa dibilang terlalu api versus api gitu istilahnya. Nah mereka berusaha untuk mengubah itu. Jadi nggak ada something psychological dark atau enggak ya. Jadi kayak ini cuma kayak sifat manusia yang berusaha mereka ubah gitu ketika mereka masuk SMA. Katakan ini baru masuk SMA kan, kalau nggak salah kan istilahnya. Jadi gue pikir awal udah lulus gitu, baru masuk SMA gitu. Nah terus tadi si Kobato itu ngelakuin deduksi berkaitan sama Sakagami yang dimana dia itu kan pengen mendapatkan SIM. Jadi mana SIM-nya ini tuh bisa dibilang digunakan untuk apa atau gimana itu kita masih belum tahu kan. Nah akhirnya tadi akhirnya dijelasin tadi deduksinya bahwa tadi ada beberapa urutan tadi kayak sekolahnya itu kenapa di sekolah mengemudi yang di utara itu kenapa dia umurnya berapa, usianya, terus motivasinya apa, ini dan lain-lainnya gitu. Sifatnya tadi kan. Terus apalagi tadi tuh. Pokoknya kayak ada beberapa hal yang dia deduksikan yang dimana ternyata alasan sebenarnya itu adalah si Sakagami ini dia tuh ternyata pengen punya SIM. Tapi umur dia itu udah pas masuk SMA dia pengen punya SIM tuh. Umur dia tuh bisa dibilang tadi sampai usianya diprediksi kan umurnya masih 15 sampai 16 tahun gitu. Dan dimana kita perlu nyari tahu ulang tahunnya kapan. Karena kalau ulang tahunnya di tahun sekarang umur rata-rata kan mungkin 15 gitu. Kalau misalkan dia di Desember nanti artinya ya dia masih 15 sekarang. 16 nanti pas sudah baru gitu. No. Akhirnya dia kan tadi nelpon kakaknya kan si Kengo, ini mana ternyata umurnya itu masih 15 tahun. Nah tapi si Sakagami ini dia itu pengen dapat SIM. Nah alasannya kemungkinan karena duit. Jadi untuk kerja sambilan kayaknya. Jadi dia itu perlu SIM untuk kerja sambilan. Yang dimana itu kan untuk menghasilkan uang tuh. Tapi masalahnya dia itu baru masuk SMA, umurnya belum pas. Karena kan umur pas itu adalah umur 16 tahun untuk dapat sepeda sama moped atau apa tadi namanya tadi. Jadi belum sepeda motor ya. Jadi kalau sepeda motor itu udah 17 atau 18 tahun gitu. Jadi akhirnya tadi mengelit tuh ya kepada sebuah kasus yang dimana ternyata si Sakagami ini berencana untuk memalsukan identitas. Dimana dia tuh memasukkan identitas yang akhirnya menggunakan identitas dari Yokibe atau siapa tadi namanya gitu. Yang dimana Yokibe ini adalah seseorang yang belum pernah bikin SIM dan dia pun juga ada di dekat sana gitu kan, dimana katanya ada kasus pencurian di rumahnya dia. Yang dimana gue pun juga lupa ya, sorry aja nih, soalnya tiba-tiba muncul Oikibe atau apa tadi itu nama gitu. Tadi gue makanya agak-agak bingung loh kok tiba-tiba kok lu mengelit kepada Oikibe gitu. Dia pernah muncul kan di episode sebelumnya, mungkin kalau yang ingat bisa komentar di bawah ya. Tapi maksud gue kayak itu tiba-tiba muncul begitu aja gitu out of nowhere. Itu istilahnya, atau mungkin nanti ada kali ya detailnya di episode 3 episode sebelumnya gitu. Cuma kayak gue tuh kayak ngerasa agak aneh aja gitu, kayak kapan mereka ngebahas ada pencurian di rumah gitu. Kayak nggak ada deh. Atau mungkin waktu itu lewat TV aja kali ya, lewat TV mungkin ada pemberitaan atau mungkin ada dialog kecil gitu ya terkait dengan rumah ini dicuri atau kayak gimana gitu. Pokoknya itu ya si Yokibe ini dia apa ya bahasanya ya, identitasnya dijadikan identitas untuk membuat SIM oleh si Sakagami gitu. Nah motivasinya dari mana? Karena tadi kan dideduksikan juga kan kenapa kok di adegan yang episode kemarin tuh ya, yang dimana dia sampai harus ninggalin sepedanya untuk bisa ngejar bus. Jadi kayak bus mengemudi itu kan bisa dibilang bakal selalu muter-muter kan. Nah bisa dibilang di haltenya itu bisa dibilang si Sakagami itu udah telat nih, tapi dia benar harus berusaha banget tuh untuk ngejar
sekolah mengemudinya itu. Sampai dia harus buru-buru naik sepeda itu kan supaya bisa ngejar busnya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kenapa dia sampai seburu-buru itu kan? Nah, ternyata katanya diperintah. Bisa jadi diperintah sama siapa namanya? Diperintah sama si senpai-senpainya dari gengnya dia. Gua tuh kan awalnya mikirnya mungkin gara-gara dia pengen fit di gengnya gitu. Jadi kan karena dia mungkin nggak punya motor atau kayak gimana, jadi dia pengen supaya bisa dapat motor atau kayak gimana gitu ya, bayar apa dengan dapetin SIM supaya dia bisa fit di gengnya. Gue pikir awalnya begitu kan. Ternyata untuk kepentingan duit. Nah, tadi akhirnya di reveal di akhir bahwa ternyata motif utamanya Sakagami adalah dia apa ya jelas dia pengen dapat duit. Tadi kan tiket-tiket yang mahal tadi, tiket-tiket itu akhirnya ditangkap mereka, terus ditambah juga sama apa namanya, ternyata Sakagami itu ada niatan untuk bikin SIM pas masuk SMA. Tapi dia kan umurnya masih belum cukup. Nah, dia minta saran nih ke senpai-senpainya. Katanya udah palsuin aja identitas gitu. Nah, akhirnya masuk ke Iyokibe itu kan. Jadi saya tata dasar itu dari sana. Jadi emang si Sakagami itu emang pengen bikin SIM untuk dapetin duit, yang dimana akhirnya mengelit kepada ya dia masukin identitas supaya bisa dapetin SIM itu. Gitu. Itu yang yang terjadi tadi lah bahasanya gitu ya. Berkaitan sama Sakagami dan tadi deduksi-deduksi daripada si MC ya tadi gitu. BTW tadi kan pas mereka ngelakuin deduksi ya itu literally gibah itu. Maksudnya kayak ngegibahin orang aja. Dan apa namanya, tadi ya bisa dibilang kan kekhawatirannya adalah si Osanai bakal pergi untuk melawan kelompok orang itu kan, yang dimana bahkan tadi dia nggak sampai ngikutin si Sakagami ke sekolah mengemudinya itu tadi. Dan ternyata ya bisa dibilang dia cuma datang ke sana untuk kirim foto aja sebenarnya. Terus Tata nggak kekirim karena internetnya katanya jelek gitu sinyalnya. Gila, jadi saya lebih ke arah sana aja gitu. Apa namanya? Jadi ya sebenarnya kasus itu gak terlalu gede gitu ya. Cuma intinya ada sekelompok orang yang akhirnya pengen ngelakuin penipuan identitas gitu ya, pemalsuan identitas, yaitu si Sakagami, yang dimana Sakagami itu bisa dibilang ya untuk dapetin duit, tapi juga untuk dapetin duit itu perlu SIM, tapi dia umurnya kurang. Nah, dia pakai masukin identitas. Sampai akhirnya ya itu merepotkan si Osanai karena sepedanya dia itu akhirnya ini. Jadi kayak rentetan kejadiannya, jadi kayak kejadian pencurian sepedanya Osanai mengelit kepada mereka pengen ngelakuin pemalsuan identitas. Intinya kayak gitu. Jadi lebih ke arah sana aja gitu. Jadi kayak bukan kasus besar sih sebenarnya. Jadi kayak bukan kayak mereka ngelakuin kejahatan apa inilah atau apalah gitu ya. Mungkin pemalsuan identitas pun juga sebenarnya berbahaya juga ya, khususnya untuk si Oikibe itu tuh yang bisa bilang kalau misalkan dia ngelakuin kejahatan atau apa yang kena namanya dia gitu. Ya ini ngeri sih sebenarnya. Jadi kayak data itu dipakai untuk kepentingan orang lain yang kita nggak tahu apa. Cuma ya itu aja gitu. Jadi istilahnya itu kasus yang bisa dibilang yang mulai serius sekarang gitu, tapi belum sampai ke level kayak ini atau kayak gimana ya. Karena emang di sini pun juga kayak kasus-kasusnya pun kasus-kasus kecil gitu loh. Berarti sih gue juga nggak tahu nih ya. Soalnya gue pikir Sakagami ini bakal menjadi plot utama gitu nanti untuk series ini gitu. Jadi kan ini series kan bisa dibilang kayak mana, tapi namanya juga series kali ya. Jadi kayak setiap satu case gitu loh. Mungkin bakal kayak gitu. Gue pikir bakal ada kayak case besarnya gitu ya. Jadi kayak misteri besar yang akhirnya meliputi mereka gitu. Mungkin nanti misteri besarnya kalau emang ini ya ekspektasi aja ya, mungkin melibatkan mereka berdua ini yang pernah terlibat sama suatu kasus yang kira ngebuat mereka itu sampai pengen jadi Soshimin gitu, sampai jadi pengen jadi orang biasa. Jadi kayaknya itu nanti bakal dimunculin di akhir-akhir nanti tuh probably. Jadi segitu aja untuk episode ke berapa nih, keempat dari Soshimin series. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tuh di like dan di komen. Dan sampai jumpa di episode berikutnya gitu ya. Dan subscribe juga kayak gitu. Oke, segitu aja tuh ya. Sampai jumpa di video berikutnya.